Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah? Semoga kabarnya selalu baik. Allah berikan kesehatan, keberkahan pada keluarga, harta, keturunan, dan Allah berikan kesehatan yang paripurna. Allah panjangkan umur kita, umur yang barakah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kajian rutin kita. Insya Allah kita akan mengkaji adab kehidupan bermasyarakat dalam konsep Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa berita, maka telitilah berita tersebut agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum yang menjadikan kalian menyesal. Ini konsep kehidupan di dalam bermasyarakat yang perlu diperhatikan. Pada saat ini kita sangat mudah menggunakan medsos untuk kita berkomunikasi, membagi informasi, dan di dalam kehidupan seorang muslim kita dituntut untuk sabar, menahan diri sebelum kita berbagi informasi. Karena dikhawatirkan informasi yang terbagi itu adalah informasi yang hoak, mengandung nilai-nilai ketidakbenaran, yang dikhawatirkan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi efeknya bisa kembali merugikan diri kita. Kita bisa terkena undang-undang IT dan kita bisa berurusan dengan pihak yang berwajib. Maka di dalam kehidupan seorang muslim menegaskan, bila berita datang, apalagi datang itu dari seorang yang fasik, teliti, perhatikan kebenarannya. Jangan begitu mudah kita share. Ini yang perlu kita perhatikan. Hal ini adalah dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Kemudian ada sebuah adab di dalam kehidupan kita bermasyarakat dalam konsep Al-Quran, yaitu menjelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 9, Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Dan jika ada golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara dua golongan tersebut. Bila salah satu memerangi yang lainnya dan berbuat zalim kepada lainnya, maka perangilah mereka yang berbuat zalim. Artinya mencegah kezaliman agar tidak mereka lakukan kepada pihak lain. Kemudian damaikan antara keduanya dengan secara adil, secara tidak memihak, karena sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kenapa? Karena kehidupan seorang mukmin digambarkan pada ayat 10-nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena
ketika seseorang telah menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mereka rela ridha melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, serta mereka menjadi orang-orang yang berusaha menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah saudara kita. Harus kita jaga, harus kita rangkul, bukan dipukul. Harus kita ajak bersama, duduk bersama, berkomunikasi. Bila pun ada perselisihan, bila pun ada pertentangan, bila pun ada hal-hal yang tidak bisa disamakan, tetapi ketika kita duduk bersama, akhirnya kita bisa memahami kenapa dalam kehidupan atau mereka berpendapat ada perbedaan. Ini hal yang menarik. Jadi di dalam kehidupan seorang mukmin, kita adalah bersaudara. Pernah kami jelaskan, memang kehidupan ini adalah ujian. Karena saking ujiannya, terkadang kita diuji dengan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena namanya ujian, bila kita jalani ujian tersebut dengan ikhlas, dengan ridha, berbuah pahala. Kemudian, ketika kita mampu menjalaninya dengan ridha dan ikhlas, insya Allah kita akan memperlakukan saudara kita adalah saudara yang seiman. Kita jaga mereka, kita rangkul mereka, dan kita hargai mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengolok-olok laki-laki yang lain kepada kelompok laki-laki yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dan janganlah kelompok wanita yang satu mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kalian mencela yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk atau gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Hujurat ayat 11 ini menjelaskan larangan mengolok-olok, larangan mencela, larangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Apa artinya? Ini adalah adab dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, kemudian merawat, memelihara kehidupan itu agar kondusif. Pada ayat yang ke-12 daripada surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian dari banyak berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk itu adalah bagian daripada dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah di antara kalian suka bila memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah, pada ayat ini sangat jelas larangan su'udzon, ya, berprasangka buruk. Larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Larangan menggunjing. Sungguh sangat indah bila dalam kehidupan kita ini kita bisa mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dalam Al-Quran.
Karena yang dipanggil adalah kita, orang-orang yang beriman. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman agar menjauhi hal-hal yang bisa mengakibatkan hubungan di antara kita menjadi hubungan yang retak, hubungan yang rusak. Harusnya di antara kita adalah membangun hubungan yang saling menguatkan, bukan melemahkan, bukan merendahkan, tetapi kita bagaimana dalam kehidupan ini saling memuliakan. Tidak mungkin kekuatan itu ada pada diri kita dalam suatu kelompok bila di antara kita tidak pernah bersatu. Tidak mungkin kita mampu menggarap sebuah tujuan dengan baik bila di antara sebuah komunitas tidak pernah terjadi silaturahmi dan komunikasi, dan tidak pernah terjadi yang namanya hubungan baik. Maka ini menjadi penguat buat kita dalam segala kehidupan. Nilai-nilai ini yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat harus kita jaga dalam kehidupan. Artinya, bila kita melanggar dari perintah Allah tersebut, artinya kita menjadi orang penggunjing, pencela, kita suka mengolok-olok, bahkan kita suka membuka aib orang lain, bahkan kita malah senang melihat orang lain bermusuhan, gitu. Maka ini menjadi sebuah isyarat bahwasanya sebenarnya kita dalam keadaan mendapatkan murka dan laknatnya Allah tanpa kita rasakan. Maka ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, banyaklah memohon kepada Allah agar iman itu menancap pada diri kita, sehingga kita mampu melakukan dan dimudahkan oleh Allah di dalam melaksanakan ketaatan, dan kita juga mampu menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kita hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada laki, ada perempuan, di antaranya adalah lita'arafu. Itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal, maka ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Ketika kita saling mengenal, jadi kita semakin simpati kepada orang lain. Tetapi tadi, ketika dalam kehidupan bermasyarakat, jaga nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim di dalam surah Al-Hujurat ini. Karena hakikatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah mereka yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merajut kebersamaan. Sabilul Jannah sudah berusia yang sungguh sangat tua. Dan ini diharapkan pertemuan Majlis Taklim Sabilul Jannah dalam masa normal ataupun pandemi diharapkan selalu terjaga. Kita diikat karena hati kita mencari ridho Allah. Bukan karena tidak enak, bukan karena ingin menyombongkan diri atau menonjolkan diri, bukan. Tetapi selalu luruskan niat. Atau jadikan komitmen buat kita bersama, berapapun yang mengaji di Majlis Sabilul Jannah, tetap pengajian itu harus tetap ada. Jadi ada namanya seleksi alam kalau gitu. Bahasanya ketika ada orang yang mungkin awalnya malas, mungkin insya Allah mereka akan kembali lagi mengaji kembali. Jadi kuatkan tekad kita mengaji karena Allah. Dalam bermajlis ilmu, bermajlis taklim, niatkan karena Allah. Dan jaga nilai-nilai tadi, adab-adab yang dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat. Yaitu kita saling menjaga, memperlakukan orang lain sebagai saudara kita, sehingga kita tidak suka mengolok-olok saudara kita, kita tidak suka mencela saudara kita tidak menggunjing, kita bahkan mampu menutup aib saudara kita, dan insya Allah kita termasuk orang yang akan dimuliakan Allah tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan semangat kepada kita dan mengambil hikmah. Hikmah yang bisa kita ambil apa? Ketika kita melihat sebuah pertemuan
perkumpulan, organisasi tidak berumur panjang, evaluasi. Ada kemungkinan adalah tidak menerapkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Kemudian kita bisa melihat majelis taklim, lembaga-lembaga organisasi yang bisa berumur panjang terus. Karena apa? Terdiri dari orang-orang yang legowo hatinya, orang yang sabar, orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita berkumpul, diharapkan berkumpulnya kita tidak hanya di dunia, tetapi insya Allah ibu dan keluarga serta kami beserta keluarga nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang tidak pernah pilih kasih dan selalu mencurahkan kasih sayang. Jadikan kami, keluarga, keturunan dan mereka yang mencintai kami mendapatkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kepada mereka yang telah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah, lapangkan kuburnya, ampuni salahnya, dan berikan kepada mereka kuburnya menjadi taman dari taman surga, dan kumpulkan mereka dengan kami nantinya di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon keselamatan pada urusan dunia dan akhirat kami, pada urusan agama kami. Ajarkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, tunjukkan kepada kami jalan yang benar, lurus, penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat, jauhkan pula kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah ya Tuhan kami, angkat derajat orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, dan angkat derajat mereka yang membantu urusan-urusan kami ya Allah, membantu urusan-urusan kami ya Allah. Berikan kepada mereka lapang pada rezeki, sehat jasmani dan rohani, keluarga, keturunan mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kepada mereka yang belum mendapatkan keturunan, berikan keturunan yang saleh dan salehah. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah derajat kami, keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami dari segala macam penyakit, dari segala macam virus, dari segala macam bala, dan berikan kepada kami ya Allah kekuatan agar kami mampu mensyukuri nikmat-Mu, agar kami mampu menjadikan lisan ini selalu berzikir menyebut nama-Mu, dan agar kami memperbaiki ibadah kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Kami secara pribadi memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam kami untuk keluarga, dan kita tetap semangat untuk bermajlis ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hubungan baik di antara kita. Insya Allah, Allah pun akan memberikan berkah kepada kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.